detail Lukas 12 ayat 35 sampai 40, Evangelium Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Dengan tema nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Salam bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Advent 1 dengan tema nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita bersatu di sejenak. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tema hari ini nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Mazmur adalah nyanyian dengan iringan musik yang dipergunakan dalam ibadat Israel. Buku-buku tafsir menyebutkan bahwa Mazmur 24 inilah yang dinyanyikan pada saat tabut perjanjian, sama dengan tabut Allah, dipindahkan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem pada zaman Daud. Nyanyian ini ialah yang mengiring barisan prosesi yang mengangkat tabut Allah. Di sini tabut Allah disongsong sebagai representasi atau mewakili kehadiran Raja Kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Kisah tabut Allah. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari mendengar tabut Allah? Tatkala Musa menuntun Israel keluar dari Mesir dengan melakukan mujizat-mujizat besar, maka Israel memandang Musa sebagai representasi Allah. Jika Musa tidak ada, berarti tidak ada pula Allah di situ. Itu sebab ketika Musa lama berada di atas gunung Sinai, saat mana ia menerima 2 loh batu dari Allah, maka Israel berkesimpulan bahwa Allah tidak ada lagi bersama mereka. Maka mereka mendesak Harun untuk membuat Allah bagi mereka, pengganti Musa. Maka jadilah patung lembu emas. Setelah peristiwa itu, Allah memerintahkan Musa untuk membuat tabut Allah. Ukurannya panjang 2,5 hasta atau 112 cm, lebar 1,5 hasta atau 67 cm, tinggi 1,5 hasta atau 67 cm. Dan di dalamnya ditempatkan Taurat Tuhan yang tertulis dalam 2 loh batu. Lalu Tuhan memerintahkan bahwa sejak hari itu tabut Allah yang menjadi perantara atau memediasi Allah dengan Musa dalam Keluaran 25 ayat 22 disebut, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua keruk yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dari firman itu kita bisa mengerti apa tujuan Allah memberikan tabut Allah, yaitu Allah ingin menggeser kekokohan Musa kepada tabut Allah
Selama ini Israel memandang Musa sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, memandang Musa sebagai pusat spiritualitas agama mereka. Sekarang pemahaman itu digeser dari Musa kepada tabut Allah yang di dalamnya terdapat Taurat Tuhan, sehingga spiritualitas Israel tidak lagi berpusat pada ketokohan seseorang, melainkan kepada Taurat Tuhan yang terdapat dalam tabut Allah itu. Sejak saat itu seolah-olah kuasa mujizat Tuhan pindah dari Musa kepada tabut. Ketika Israel menyeberang laut Teberau, mujizat membelah laut terjadi oleh Musa. Tetapi ketika Israel menyeberang sungai Yordan, mujizat membelah sungai terjadi oleh tabut Allah. Tembok Yeriko hancur setelah ditari 7 kali turut serta. Benar-benar nyata seperti dikatakan Mazmur ini. Tuhan jaya dan perkasa dalam peperangan. Tetapi tibalah suatu masa di mana Allah mengubah tabut itu menjadi kutuk. Ketika terjadi perang Israel melawan Palestina di Ebenezer, pada masa Imam Eli, tabut Allah dijemput dan terjadilah di situ seolah-olah tabut perjanjian itu tidak berdaya dan Israel kalah. 1 Samuel 4 ayat 10. Bahkan tabut itu dirampas oleh Filistin. Tadinya Filistin berpikir bahwa tabut itu akan membawa keberuntungan, tetapi ternyata mendatangkan malapetaka. Dalam 1 Samuel 5 dikisahkan tabut itu mula-mula mereka bawa ke Asdod dan dimasukkan ke kuil Dagon. Maka terjadilah suatu keanehan. Patung Dagon itu rubuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Dan penduduk Asdod diserang wabah penyakit borok atau pes yang mematikan. Lalu tabut itu dipindahkan ke Gad dan banyak penduduk Gad mati karena penyakit borok. Dipindahkan lagi ke Ekron dan penduduk Ekron juga bermatian karena borok. Jeritan kepiluan terjadi di mana-mana. Tabut itu mendatangkan malapetaka besar bagi mereka. Akhirnya mereka sepakat mengembalikan tabut itu ke Bet Semes, wilayah Israel, tempat di mana mereka mengambilnya. 1 Samuel 6 ayat 12. Kemudian dari Bet Semes, tabut itu dipindahkan ke Kiryat Yearim, dan di sanalah tabut itu disimpan sampai akhirnya Daud memindahkannya ke dalam kemah suci di Yerusalem, dan selanjutnya oleh Salomo dipindahkan ke dalam bait Allah. Tetapi ketika bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, tahun 586 sebelum Masehi, tabut itu hilang. Maka sejak 586 sebelum Masehi sampai sekarang tabut itu tidak diketahui lagi tempatnya. Tentu kita bertanya, mengapa bisa tabut Allah itu yang semula memberikan berkat tiba-tiba berubah menjadi kutuk? Kitab pertama Samuel memberikan kisah yang lengkap dari penuturan kitab itu. Saya mengambil 2 alasan utama, yaitu Israel dan Filistin. Yang pertama, Israel. Perang di Bet Semes itu dipimpin oleh Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli. Apakah kamu tahu siapa mereka dan bagaimana sikapnya terhadap Tuhan? Untuk mengetahuinya, bacalah 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17, 22 sampai 25. Intinya, mereka orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan, memandang rendah korban persembahan,
dan pelayan-pelayan untuk Tuhan. Ketika tabut Allah dijemput dan dibawa ke dalam peperangan itu, dalam 1 Samuel 4 ayat 4b disebutkan bahwa Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Hofni dan Pinehas adalah orang-orang yang merendahkan dan menghina Tuhan, tetapi dalam peperangan ingin dimuliakan oleh Tuhan. Maka terjadilah pada hari itu kekalahan yang sangat besar di pihak Israel. Hofni dan Pinehas mati. Yang kedua, Filistin. Apakah kamu tahu siapa mereka dan bagaimana sikapnya terhadap Tuhan? Mereka menyembah Dagon dan Bealisme. Sikap pertama yang mereka tunjukkan terhadap tabut Allah adalah membawanya masuk ke dalam kuil Dagon. Apa maksud mereka memasukkan tabut Allah ke dalam kuil Dagon? Ada keyakinan mereka bahwa Dagon akan menaklukkan tabut Allah dan mematikan kuasa Allah yang terdapat di dalamnya. Itu sebabnya maka Allah merubuhkan Dagon itu dan menghajar penduduk daerah di mana tabut Allah berada dengan wabah penyakit yang mematikan, sampai akhirnya mereka mengaku bahwa Tuhan itu jaya dan perkasa. Jadi pada kedua konteks Israel dan Filistin, tabut Allah berubah dari berkat menjadi kutuk, dari karunia menjadi murka, adalah karena mereka merendahkan, menodai, dan menghina nama Tuhan semesta alam. Itu sebabnya dalam Mazmur 24 ayat 3-5 disebutkan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kisah nyanyian Mazmur 24. Ketika Daud memindahkan tabut Allah itu dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, sekitar 70 tahun kemudian setelah orang Palestina mengembalikannya, dalam 2 Samuel 6 dijelaskan rangkaian acara pemindahan tabut itu dilaksanakan 2 tahap. Pertama, dipindahkan dari rumah Abinadab di Kiryat Yearim ke rumah Abed Edom di Gad. Kedua, 3 bulan kemudian dipindahkan dari Gad ke kemah suci di Yerusalem. Dalam 2 tahap itu, ekspresi Daud sungguh-sungguh memuliakan Tuhan setinggi-tingginya. Dia dan seluruh orang Israel berjalan di belakang mengiringi tabut itu, berjalan kaki sampai sepanjang jalan. Tahap pertama, dari Kiryat Yearim mereka menyimpang ke Gad sejauh 5 km atau karena kematian Uza. Dan tahap 2, dari Gad ke Yerusalem sejauh 15 km sambil menari-nari sekuat tenaga dengan iringan musik dan nyanyian yang dimainkan para penyanyi dan pemusik. Perhatikan secara khusus ketika memindahkan dari Gad ke Yerusalem. Dalam 2 Samuel 6 ayat 13 disebutkan, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia atau Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemuk. Secara matematis dapat diperkirakan 6 langkah orang dewasa sekitar 5 meter. 15.000 banding 5 sama dengan 3.000 kali 2 sama dengan 6.000 ekor lembu harus dipersiapkan untuk hal itu.
Sepanjang jalan Daud terus menari-nari sekuat tenaga dengan iringan nyanyian yang sudah dia gubah sendiri, yaitu Mazmur 24 ini. Dari jauh sebelum tiba di pintu gerbang Yerusalem sudah terdengar kepada para penjaga menara Sair nyanyian Mazmur ini. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Para penjaga menara dan pintu gerbang harus siap siaga membuka pintu gerbang Yerusalem tatkala prosesi pengangkat tabut Allah itu sudah dekat, atau semua rangkaian acara sudah dipersiapkan dan ditata dengan baik. Tentu kita bertanya, apa maksud Daud melakukan hal spektakuler, menarik semacam itu? Alasan dan tujuan utama Daud adalah, yang pertama, Daud ingin mengubah Yerusalem menjadi kota Allah, menjadikan Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Tuhan. Dia mau semua orang Israel mengerti bahwa raja yang sesungguhnya yang menggembalakan Israel adalah Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 2. Yang kedua, ia mau menjadikan Yerusalem menjadi pusat agama Israel. Sebelumnya sudah ada tempat-tempat peribadatan Israel, misalnya di Betel atau Yakub, di Silo atau Eli, di Rama atau Samuel, dan lain-lain. Dengan memindahkan tabut Allah ke Yerusalem yang diiringi persembahan kurban sekitar 6.000 ekor lembu sepanjang jalan hingga ke kemah suci, maka Yerusalem menjadi pusat peribadatan Israel. Baik dari sisi politis dan rohani, Daud bercita-cita supaya Allah menjadi Raja Israel yang menggembalakan dan memerintah Israel. Itulah yang diungkapkan Daud dalam syair Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Jadi Daud ingin supaya semua orang Israel sadar, membuka hati dan pikirannya untuk Tuhan, menyambut dan mengakui Tuhan sebagai rajanya, dan semua orang Israel harus datang bersujud dan menyembahnya. Nyanyian di masa Advent. Hari ini kita merayakan Advent pertama. Dalam Advent terdengar nubuatan akan kedatangan Mesias. Maka oleh nubuatan itu kita menantikan Sang Juru Selamat. Latar belakang Mazmur 24 adalah nyanyian pengiring tabut Allah. Dalam syair nyanyian itu, khususnya ayat 7 sampai dengan 10, terdapat dua kalimat simbolis yang mengandung unsur nubuatan, yaitu gerbang dan raja kemuliaan. Yang pertama, Raja Daud menyanyikan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Tentu saja yang dimaksudkannya bukanlah pintu-pintu gerbang besi yang tidak bertelinga, melainkan segenap orang yang bertelinga, berkepala, dan berhati. Jadi ini adalah panggilan kepada semua orang untuk merendahkan hatinya, supaya firman Allah bisa masuk dan diam dalam hatinya. Yang kedua, siapakah itu Raja kemuliaan? Dalam konteks Israel yang ketika itu diapit dan dimusuhi bangsa-bangsa sekitarnya, Raja kemuliaan yang mereka harapkan adalah seorang yang jaya dan perkasa. Dalam peperangan, Daud menyebutkan kuasa seperti itu hanya dimiliki oleh Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan, jaya dan perkasa.
Tuhan perkasa dalam peperangan. Yang ketiga, dalam perayaan Advent hari ini, siapakah Raja kemuliaan yang kita nantikan? Tentu tidak terlepas dari konteks masalah yang sedang kita hadapi saat ini, COVID-19. Sama seperti riwayat tabut Allah tadi, bahwa COVID-19 ini juga memiliki dua sisi, bisa menjadi berkat, namun bisa juga menjadi celaka. Bagi sebagian orang bisa menjadi untung, namun di sebagian orang bisa mendatangkan kerugian. Kita tidak dapat pungkiri bahwa banyak hal-hal baru di mana kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan new normal atau hidup dengan protokol kesehatan. Ada sisi negatif, tapi banyak juga sisi positif. Namun dari dualisme sisi COVID-19 itu, kita tidak dapat pungkiri bahwa hidup kita sedang diliputi atau dikerumuni bayang-bayang malapetaka. Bayang-bayang itu kadangkala menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Dalam konteks itu nyanyian Daud ini bertanya, siapakah Raja kemuliaan bagimu? Dalam konteks Alkitab, seseorang didaulat menjadi raja adalah untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Maka pertanyaan itu bisa dimaknai, siapakah yang melindungi dan memberikan kehidupan bagi kita? Jika kita memiliki satu keyakinan dengan Daud, maka kita akan berkata seperti Mazmur 24 ayat 10b, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Artinya apa? COVID-19 bukan raja, tetapi Tuhan. Meskipun COVID-19 bisa mengancam nyawa, tetapi pemilik hidup kita adalah Tuhan. Keempat, Advent mengajarkan kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Juru Selamat, Kristus Tuhan kita. Tatkala orang mengalami pergumulan, pastilah timbul padanya suatu harapan akan kelepasan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, juga bermakna supaya orang yang mengalami pergumulan jangan pikirannya tersita dan tunduk larut kepada masalahnya, tetapi dia harus mengangkat kepalanya, mengarahkan pandangannya ke atas, melihat dan menantikan datangnya Sang Juru Selamat, Tuhan semesta alam, Tuhan jaya dan perkasa. Dia sungguh-sungguh perkasa, menolong dan melindungi kita. Selamat Advent, arahkan hati dan pandangan kita kepada Mesias, Sang Juru Selamat. Amin.